beda. Netizen fufu fafa buta mata buta fakta tuh nanti ngomongnya kayak gini, Indonesia nih luas, negara kamu tuh kecil, macam kabupaten-kabupaten yang ada ke Indonesia. Penduduknya sedikit, gampang diatur. Kalau salah aku tuh Mbak Yu, orang tuh medical check up pun juga dibantu dengan pemerintah karena dah ada jaminan sosial tuh. Dia orang kerja dari perusahaan dibagi jaminan dia, asuransi segala macam. Kok jangan salah beda, pemerintah Indonesia baru mau buat. Kan baru nak buat nih, dah bertahun-tahun dia orang buat. Warga Singapura kian berumur panjang. Apa rahasianya? Dari tahun ke tahun, penduduk Singapura kian berumur panjang. Bisa dikatakan tak banyak tempat di dunia yang harapan hidup warganya meningkat. Bisa dikatakan tak banyak tempat di dunia yang harapan hidup warganya meningkat begitu drastis seperti Singapura. Bayi yang lahir di Singapura pada tahun 1960 diperkirakan saat itu bakal hidup hingga 65 tahun. Namun, usia harapan hidup bayi yang lahir hari ini di Singapura diproyeksikan mencapai lebih dari 86 tahun. Belum lagi jumlah orang berusia 100 tahun di Singapura meningkat 2 kali lipat selama periode 2010-2020. Kian panjangnya usia warga Singapura sebagian besar didorong kebijakan pemerintah. Seperti apa? Bukan hanya Singapura sih, menurut aku dekat Rusia, Jerman, Belanda, Thailand itu banyak juga yang 100 tahun umur-umur orang tuanya. Sebab kan budaya mereka nih tak membudayakan sangat menggunakan kendaraan pribadi. Banyak yang menggunakan kendaraan umum. Kalau kendaraan umum kan kita kena jalan kaki. Kalau di Belanda tuh orang banyak naik sepeda beda. Kalau dekat Rusia tuh banyak jalan kaki Mbak Yu. Kawan aku tuh satu hari bisa 10 kilo jalan kaki. Cuma nak pergi ke kampus dia aja. Kalau kita di Indonesia nih udah paling males jalan kaki, udah paling bener naik motor lah. Iya, dari sini misalnya cuma berapa blok aja dekat dalam rumah nih jalan kaki, tak nak bawa motor juga. Kalau di Singapura tuh beda, paling sedap jalan kaki. Turun aja dari flat, orang tuh nak pergi ke halte bus kan, udah ada pelindung nih kat kepala nih. Atas-atas dia tuh ada atapnya, terus hijau juga. Jadi tak panas. Betul. Terus kalau kat Indonesia nih, kenapa banyak orang tak nak jalan kaki? Kadang nih trotoar dia tiba-tiba tumbuh pohon lah, tiba-tiba ada terpacak apalah benda. Jadi orang nak jalan pun nanti masuk juga ke jalan raya, mau lewat lagi. Macam mana nak jalan macam gitu? Jadi malas juga orang Indonesia nak jalan kaki. Kalau di Indonesia nih beda, trotoar dijadikan untuk tempat pedagang kaki lima beda. Ya itulah, jadi kita tetap aja nanti masuk ke jalan raya. Itu tak safety Mbak Yu. Makanya orang ni jarang nak menggunakan jalan kaki tuh. Lebih baik menggunakan motor kalau tak mobil. Nanti tuh beda, netizen fufu fafa buta mata buta fakta tuh nanti ngomongnya kayak gini, Indonesia nih luas, negara kamu tuh kecil, macam kabupaten-kabupaten yang ada ke Indonesia. Penduduknya sedikit, gampang diatur. Padahal kau ni kan orang Indonesia Mbak Yu, bercakap tentang Indonesia. Ya kan netizen fufu fafa buta mata buta fakta beda. Tapi kecil-kecil Mbak Yu, kau tahu tak? BBM kita dari sana. Kalau tak ada Singapura, kita tak pakai BBM subsidi sekarang. Mungkin kalau tak ada BBM dari Singapura nih, BBM kita harganya 100.000 tak per liter beda. Mampus lah orang Indonesia, macam mana nak kerja. Pernah stay cukup lama di Singapura, yang saya lihat mereka rajin jalan kaki, kemana-mana naik kendaraan umum, banyak transit dan harus jalan kaki. Mereka juga rajin senam dan aktivitas fisik kalau lagi libur, apalagi weekend. Meski negaranya kecil, banyak area terbuka hijau dan banyak fasilitas olahraga untuk umum. Satu hal yang pasti, penghasilan mereka cukup besar dan punya uang untuk traveling juga. Liburan ke luar negeri adalah hal yang biasa bagi mereka, kata Josan 23. Betul kan kata aku Mbak Yu, orang tuh banyak jalan kaki. Iyalah, Singapura kan memang paling sedap untuk jalan kaki, nyaman dan hijau. Sebenarnya aku ni kan termasuk orang yang pemalas nak jalan kaki kan. Lagi-lagi badan aku besar. Pas aku jalan kaki dekat Singapura tu tak terasa Mbak Yu. Tiba-tiba je dah sampai ke hotel, baru kaki ke bas. Singapura juga negara kecil, berpengaruh. Polusinya juga kurang dari Indonesia. Kebijakan pemerintahnya berpengaruh ke masyarakat. Jadi penduduknya nggak stres, masih banyak faktor, kata aku nih. Iya, macam yang dibilang sama Ray Garfield. Karena dibikin makmur, terus akses dipermudah, perindustrian digunakan dengan baik, transportasi umum dimaksimalkan. Semua ada hasilnya kok. Kayak sekarang katanya kereta cepat pertama di Indonesia. Tapi kan yang mendapatkan fasilitas itu hanya Pulau Jawa. Yang pulau-pulau lain, kalau itu kan tidak maksimal berarti kan. Kalau tak ada kereta cepat dengan tol beda, dekat Jakarta tuh, nanti jalan-jalan jadi macet. Nanti yang ada jadi kerugian besar. Tapi ada juga nih yang komen nih Mbak Yu, kata dia bilang ini, sementara di Indonesia kelamaan hidup malah bahaya karena jaminan hari tua yang nggak ada.
lingkungan yang tidak sehat, pekerjaan yang diskriminatif pada usia di atas 30, ruang hidup yang tidak ramah pada orang usia lanjut dan lain-lain, kata V. Sudianto. Terus dibalas sama Alex Zulkarnain. Setuju, umur panjang gak ada uang buat apa? Jadi di Indonesia kalau umur panjang tak ada uang, tak ada guna beda. Weh Mbak Yu, banyak ada Mbak Yu orang-orang tua yang kat jalan-jalan tuh jual tisu, jual gorengan, jual-jual apa, Koran. koran, semua dibuat karena tak dapat kerja. Terus juga tak ada jaminan tua. Kalau dekat Singapura tuh, kita kerja misalnya, selama kita kerja sampai kita pensiun tuh, mau dia ASN ke, mau dia tidak pemerintah ke, dia tetap ada jaminan tuanya. Jadi setiap hari, setiap bulan tuh dipotong duit gaji dia tuh untuk jaminan tua dia. Boleh dia dapat rumah nanti segala macam. Terus orang-orang tua yang tak ada gaji ke Indonesia nih beda. Macam mana hidupnya? Ya udah tahu kok tanya saya. Berarti hidupnya nggak berguna beda. Ya udah tahu kok tanya saya. Kalau orang tua nggak ada gaji, nggak punya anak, gimana nasibnya ya beda? Ya udah tahu kok tanya saya, Mbak Yu. Sing eling Mbak Yu. Sebenarnya itu tanggung jawab pemerintah kan. Tapi kemiskinan dan kelaparan lebih banyak di Indonesia beda. Ya udah tahu kok tanya saya. Di Singapura para lansia tetap diberi kesempatan kerja, jadi mereka masih merasa dibutuhkan. Penghargaan negara bagi lansia sangat penting untuk harapan hidup di samping jaminan kesehatan, kata Yohanes Madu. Majulah Singapura. Hasil kebijakan pemerintah itulah yang membedakan bekerja untuk rakyat atau sekedar pencitraan bekerja untuk rakyat. Ada yang macam tu, kata Ray Hendrik. Nih buat yang nggak baca beritanya, sama sekali bukan karena duit dan gaji gede, semua karena kebijakan pemerintah. 1. Pajak rokok yang tinggi ditambah larangan merokok yang ketat, jadi jarang tuh orang yang terganggu asap rokok. 2. Karena jajanan kesukaan orang manis-manis, ada kewajiban pasang label nutrisi dan pengurangan kadar gula, terutama di minuman kemasan. 3. Akses layanan kesehatan terbaik, bukan untuk orang kaya saja. 4. Sarana transportasi untuk umum yang terbaik, beserta tempat jalan kaki yang aman dan nyaman. 5. Ada taman, kebun, hutan yang mudah diakses untuk rekreasi dan olahraga, dan dipelihara baik dan bersih. Rata-rata medical check up mereka lakukan minimal 1 tahun sekali, kata Horwath Samalangka. Nah, kalau salah aku tuh Mbak Yu, orang tuh medical check up pun juga dibantu dengan pemerintah karena dah ada jaminan sosial tuh. Dia orang kerja dari perusahaan dibagi jaminan dia, asuransi segala macam. Kok jangan salah beda, pemerintah Indonesia baru mau buat. Kan baru nak buat nih, dah bertahun-tahun dia orang buat. Indonesia nih nak buat makan gratis baru dibuat. Malaysia udah dari tahun 70-an udah dibuat. Malaysia Mbak Yu, mobil nasional dia orang Proton tuh dari dulu dah ada, Indonesia baru nak buat. Tadi kita cakap kan umur panjang warga Singapura. Kenapa pula nih jadi bahas-bahas mobil Malaysia? Majulah Singapura. Di Arab Saudi banyak yang berusia panjang tapi nggak heboh diberitain. Banyak yang berusia lebih dari 100 tahun. Tapi bukan itu tolak ukur kesejahteraan bagi mereka. Tolak ukurnya bahwa bila dalam sepanjang hidup seseorang itu selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup dengan akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Bisa jadi panjang umur tapi itu adalah ujian dan malah banyak melakukan dosa dan berakhir dengan kehidupan yang buruk, kata Ummu Jiza. Orang sumbernya sains, ini malah pakai dalil agama. Hadeh, kata Chandra Eming 92. Tapi kalau engkau orang berdua melihat tentang warga Singapura panjang umur ini, kita gunakan dalil agama ke dalil sains? Tapi pada umumnya nih beda, orang tuh harus dikasih ilmu tentang sains. Karena apa? Ilmu yang penting itu adalah menjaga tentang kesehatan, polusi udara, dan lain-lain. Ya karena kan Singapura tadi kan ada dibahas yang ada komentar tuh kan masalah pajak rokok tinggi. Jadi orang banyak yang tak nak rokok. Terus juga yang lain tak terpapar juga sama polusi rokok. Habis itu apalagi pejalan kaki digunakan fasilitasnya dengan baik. Dapat fasilitas transportasi umum juga dengan baik, maksimal. Terus juga dia orang ini juga dikasih pemahaman tentang kesehatan. Terus jaminan sosialnya dah betul juga dari pemerintah langsung. Tak payah dia nak pusing kepala, macam mana aku nak pergi berobat, macam gitu. Sementara di Indonesia nih beda, pengguna motor tuh sambil merokok. Dibuang kan asapnya terus ngepul-ngepul. Belum lagi asap kendaraannya, terus rokoknya yang ngebul. Oh, mantap betul. Abu rokoknya kena mata orang. Nah itu sering kejadian tuh beda, abu rokok masuk ke mata orang. Itu tuh pengguna motor tuh biasanya yang kayak gitu tuh. Yang dekat Indonesia kan. Mobil pun banyak juga Mbak Yu yang rokok. Buka kaca jendela tuh, ngerokok dia, puntung buang. Beda sama Singapura beda. Buang puntung rokok didenda. Terus pajak rokok lebih tinggi.
nggak boleh merokok sembarangan kalau di Singapura. Ada tempat khusus kan Mbak Yu. Majulah Singapura. Terus nih Mbak Yu, dia orang nih juga kalau misalnya makan gula-gula karet tuh tak dibolehkan. Itu sangat haram kalau dekat sana. Mau kita beli dekat sana, makan tak ada orang jual dekat Singapura. Terus kalau misalnya dekat luar negeri, misalnya kita dari Malaysia bawa ketahuan, itu kena sanksi. Di Malaysia sama Singapura tuh beda. Permen karet atau chewing gum itu haram beda. Nggak boleh masuk ke Malaysia sama Singapura. Kalau pucuk ubi dekat Singapura, kau tahu tak harga seikat dia berapa Mbak Yu? Singapura mana ada yang murah beda. Pucuk ubi, daun pisang, semuanya dolar. Tapi kau tahu tak harga seikat pucuk ubi itu berapa? Kok nak pucuk ubi batang merah ke batang kuning? Batang apa aja lah, berapa seikat? Seingat aku di pasar Gelang Serai itu harganya 2 dolar Singapura. Mak, kalau dekat Indonesia RM5.000 aja. Kat belakang rumah aku tuh banyak kebun pucuk ubi beda. Kok kalau nak ambil lah belambak-lambak tuh. Jadi konklusi kita ni macam mana nih Mbak Yu? Nak tinggal dekat Singapura terus kerja dekat Johor Malaysia atau macam mana? Terbalik. Tinggal di Johor Malaysia, kerja di Singapura. Macam itulah pokoknya. Tapi kan tak semua orang boleh kerja kat Singapura beda. Kau urus lah Mbak Yu, pasti boleh tuh. Negara Singapura ni kecil beda. Tak semua orang boleh kerja kat Singapura. Makanya kemarin tuh ditangkap Mbak Yu. Imigran gelap yang dari Batam nih, dia nak kerja dekat Singapura, ditangkap sama Polsek Batam. Terus udah masuk Singapura atau belum beda? Belum masuk Singapura, baru kat pelabuhan Batam ketahuan. Iya beda karena kerja di Singapura nih walaupun cuma tukang cuci piring, gajinya tuh fantastis. Apalagi kalau udah masuk Tanjung Pinang kan. Semua bazar tuh aku borong. 1 dolar Singapura tuh di akhir tahun 2024 sekarang udah 12.000 rupiah beda. Terus kalau engkau kerja di Singapura gaji 50 dolar aja beda. Udah berapa tuh? Wih, berarti sehari dia 600.000 tuh Mbak Yu gaji dia Mbak Yu. Engkau kali sebulan. 1 bulan berarti 18 juta. Sama kan gajinya dengan anggota dewan yang ada di Tanjung Pinang. Tapi belum sama tunjangan Mbak Yu. Itu kalau kerja jadi tukang cuci piring di Singapura beda. Apalagi kalau engkau jadi kerja di pejabat di Singapura beda. Oh, fantastis. Bu Retno aja Mbak Yu, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, sekarang kerja dekat Singapura Mbak Yu. Tapi Mbak Yu, aku nak kasih tahu kau. Kan katanya kalau misalnya dari Malaysia kerja dekat Singapura jadi penyapu-nyapu, itu kan gaji dia RM7.000 Malaysia. Berarti kan kisaran $2.000. Kalau cuci piring tak mungkin cuma segitu Mbak Yu, lebih lagi Mbak Yu. Tapi Bu Retno mantan Menteri Luar Negeri itu bukan kerja cuci piring dia di Singapura beda. Jadi kerja apa? Dia itu jadi direktur eksekutif di perusahaan energi beda di Singapura. Hebat ya Singapura nih, tak punya sumber daya alam tapi punya perusahaan energi, bisa produksi BBM. Jangankan BBM, Elon Musk aja mau bangun kota di planet Mars, pasirnya dari Singapura. Tapi kan Singapura beli pasir dari negara-negara kita Mbak Yu. Singapura itu pengendali ekonomi dunia beda. Majulah Singapura.